Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jawa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah lewat jalan mencari ilmu, bahwa kita diwajibkan mencari ilmu dari lahir sampai meninggal. Nah, itu menurut hadis ya. Nah, pada hari ini kita belajar bola besar yang terakhir, yaitu bola basket. Nah, mungkin dari siswa-siswi SMP Muda sudah pernah bermain basket di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ataupun di timnya ya. Nah, bola basket ini sangat terkenal di Amerika. Nah, paling terkenal itu di Amerika, banyak pemain-pemain besar, tim-tim besar di sana. Nah, untuk menjadi pemain besar pasti mereka menggunakan teknik yang benar juga, dan juga dengan latihan yang benar dan bagus. Nah, oke. Next. Nah, tujuan pembelajaran kita selain kita membiasakan diri untuk beraktivitas, nah, tujuan secara akademik yaitu kita mampu mengidentifikasi, mampu menjelaskan, dan mampu mempraktekkan di basket ini ya. Hampir sama dengan bola besar lainnya, yang membedakan hanya jenis olahraganya. Okay, next. Nah, sebelum kita membahas yang lainnya, ini untuk pengetahuan kita bahwa lapangan basket untuk panjangnya berdasarkan standar nasional yaitu 28,5 dan lebarnya 15 meter. Nah, ini berdasarkan standar nasional. Nah, sedangkan untuk standar internasional panjangnya 26 meter dan lebarnya 14 meter. Nah, itu ya untuk panjang dan lebar. Untuk tingginya berapa, untuk diagonalnya berapa, nah itu lebih jelasnya bisa dipelajari di buku-buku yang tersedia ataupun di Chrome atau Mbah Google gitu ya. Oke, next. Nah, oke, kali ini kita membahas mengenai teknik dasar, yaitu teknik yang harus dikuasai di basket. Ini ada beberapa. Mengapa sih teknik dasar ini penting? Teknik dasar ini penting untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan dalam bermain basket. Nah, yang dimaksud efektif yaitu dengan cara yang benar untuk beberapa alternatif dengan waktu yang cepat ya. Dan sedangkan efisien yaitu cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun hasilnya bisa maksimal. Nah, gitu. Kita diwajibkan menguasai teknik dasar seperti itu. Ada banyak. Nah, teknik dasar yang pertama yaitu menangkap. Yang kedua ada passing, yang ketiga dribbling, yang keempat layup, dan yang kelima shooting. Nah, ini yang harus dikuasai oleh pemain basket. Pasti teknik-teknik ini tidak akan terlepas dari pemain basket ya. Oke, next. Oke, kita belajar menangkap terlebih dahulu, karena ini permulaan di basket yaitu bisa menangkap
Nah, caranya bagaimana? Pembelajarannya yaitu berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk. Yang kedua, tangan lurus, telapak tangan menghadap ke depan. Nah, seperti ini. Itu ya, untuk cara menangkap. Ini bisa dicoba di rumah dengan keluarganya, dengan temannya, dengan tetangganya. Boleh menggunakan bola apa saja juga boleh. Oke, next. Selanjutnya kita belajar dribbling. Nah, dribbling ini salah satu teknik dasar yang paling sering digunakan di bola basket ya. Ini setiap pemain tidak boleh membawa lebih dari 3 langkah kecuali mereka mendribling. Makanya itu dribbling itu paling sering digunakan di basket. Nah, bagaimana cara dribbling yang benar? Oke, pembelajarannya yaitu dengan diawali berdiri, badan sedikit condong ke depan ya. Fungsinya apa? Kita semakin kuat karena sumbunya kita tuh semakin pendek, dan kita bisa dengan mudah melindungi bola dari lawan. Yang ketiga, berat badan tertumpu pada kaki depan atau ujung kaki ya. Dan yang keempat yaitu dorong dengan telapak tangan, bukan dengan jari-jari. Dorong bola dengan telapak tangan. Nah, sumber gerakan nih berada di siku. Ketinggian bola usahakan sepinggang ini. Boleh di atas pinggang. Itu ketika mengontrol permainan. Pandangan mata ini juga nggak kalah penting. Pandangan mata ke depan. Fungsinya kita biar tidak menabrak lawan, biar kita bisa mengatur serangan mau dibawa kemana, gitu ya. Dan yang akhir gerakan yaitu dengan tangannya rileks, badan tegakkan kembali. Oke, next ya. Yang ketiga itu kita belajar passing. Ada beberapa nih. Yang pertama chest pass, yang kedua bounce pass, yang ketiga overhead pass, dan yang keempat baseball pass. Oke, next. Nah, apa itu chest pass? Chest pass yaitu passing setinggi dada ya, bolanya setinggi dada, dengan kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, badan sedikit condong ke depan, bola dipegang dengan kedua telapak tangan dan jari-jari terbuka. Tidak boleh jari-jari merapat itu juga nggak boleh, tidak disarankan. Teknik keempat yaitu siku mendekati badan, sedikit merapat gini, dan aturlah bola setinggi dada ya. Langkahkan kaki ke depan, kemudian kedua lengan menolak lurus. Nah, ini akhiran chest pass, tangan lurus gitu ya. Next, yang kedua yaitu bounce pass, yaitu passing atau mengoper bola dengan memantul ke tanah atau lantai. Caranya bagaimana? Nah, untuk pembelajaran kita berdiri dengan kaki di depan, salah satu kaki di depan, lutut sedikit ditekuk, kemudian lempar atau dorong ke tanah kurang lebih 65 derajat, 60 derajat, 45 sampai 60 tergantung tujuan kita. Ini bounce pass ini efektif digunakan ketika kita dihadang lawan
kita bisa menggunakan alternatif passing lewat bawah lawan dengan memantulkan bola ke lantai, gitu ya. Next, yang ketiga overhead pass atau passing atau mengumpan lewat atas kepala. Nah, berdiri, kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, ya. Fungsinya lutut sedikit ditekuk yaitu buat kita ada sedikit tambahan dorongan, ada sedikit pantulan, gitu ya. Dan supaya bisa menambah kekuatan kita. Oke. Bola dipegang dengan kedua tangan, berada di atas kepala. Bola dipegang di ujung jari. Nah, bola melewati atas kepala, dilempar dari belakang kepala melewati atas kepala, dan tujuannya yaitu atas kepala teman kita, gitu ya. Untuk passing, fokus ke tujuan, ya. Hati-hati, ini rawan ketika pembelajaran. Hati-hati ya, ini rawan mengenai kepala, ya. Next. Nah, ini passing yang terakhir atau yang keempat, yaitu baseball pass. Bagaimana caranya? Nah, ini posisi badan siap, salah satu kaki di depan, boleh kanan, boleh kiri, tergantung mana tangan yang terkuat. Nih. Untuk awalan dipegang tangan yang kuat, pindahkan berat badan ke belakang, kemudian arahkan bola dengan menggunakan kedua tangan tepat di belakang bahu dari sisi yang akan melempar bola. Ketika akan melakukan operan bola, tangan yang melakukan operan mengayun ke depan. Bola dilepaskan ketika tangan sudah lurus, gitu. Oke, nanti ada contoh-contohnya. Oke, next. Nah, kita nonton video dulu sebelum nanti selesai pembelajaran. Nah, ini contoh passing. Atau passing dada over Nah, ini bisa dilakukan di dalam permainan basket apabila penjagaannya sedikit lengah. Bisa jadi dilihat bisa langsung dari straight pass kakinya, atau passing langsung ke arah teman. Bisa Lututnya, menggunakan kaki dua dibuka tangan selebar atau bahu, satu tangan, seperti itu. lutut sedikit ditekuk. Gerakan bounce pass ini atau untuk passing bounce mantul. pass. Passing Mantul. ini diperuntukkan untuk mengelabui musuh apabila halangan tangannya setinggi dada kita dan kita bisa memantulkan bola ke bawah. Dan biasanya untuk passing lower body atau low post atau pinggang ke bawah. 3. Overhead pass. Nah, dilihat Gerakan bola passing yang dari atas kepala dimulai biasanya untuk dari bola-bola belakang cepat kepala. atau jaraknya jauh dengan teman kita, seperti gerakan bola-bola fast break. Jadi passing ini diperuntukkan untuk jarak jauh. Nah, passing untuk Dan yang terakhir adalah baseball pass. Passing overhead ini pass digunakan diperuntukkan untuk passing untuk jarak fast jauh. break karena atas serangan cepat, karena di dalam permainan bola basket serangan utama adalah fast break. Nah, ini Apabila kita baseball dapat defensive pass. rebound, lalu kita melihat teman kita sudah berlari kencang ke arah ring yang kita tuju, kita bisa passing dengan menggunakan baseball pass, seperti gitu. melempar bola di dalam permainan baseball. Kenapa? That's why Oke, namanya itu baseball pass. sedikit Baiklah, mengenai kesimpulan. passing ya. Nah, ini versi berikutnya. Saya Dimas Muari, head coach di BL Academy. dari- You're watching Tricky Trick. Kita belajar dari DBL. Shooting guard Pacific Cesar Surabaya, Nuke Tri Saputra. Oke, sekarang kita masuk prakteknya bersama Nuke Tri Saputra. Ini belajar dribbling.
wilayah pemain profesional. Oke teman-teman, ini gerakan yang salah. Badan membungkuk, Ini yang bola salah. jauh dari badan, matanya lihat ke bawah, dan ini Badan harusnya dribble yang condong, tidak bukan patut membungkuk. dicontoh. Dan Condongnya. ini gerakan fundamental yang sangat benar. Bola selalu dekat dengan badan, pinggang tidak membungkuk, mata lihat ke depan, dan bola dribblenya juga tidak tinggi. Nextnya, setiap dribble forward atau backward, bola di kanan, kaki kiri kamu harus selalu melindungi. Gerakannya harus berlawanan ya. Bola dribble kanan, kakinya harus kiri. Gunanya apa ya, sama, biar nggak gampang di steal sama lawan, dan itu juga membuat balance dan efisiensi dribble kamu juga sangat bagus. Itu nggak cuma buat Ketika semua anak sekolah, pemain profesional kan, juga melakukan ini, dan ini tips yang sangat itu menarik sekali buat dengan yang bagus. senang Ketika dribble kita menggunakan di lapangan. tangan kanan, berarti ketika bola dipantulkan, Dribble, kaki kiri yang postur, kamu boleh depan. dribble berdiri boleh, Betul. tapi saat kontrol dribble. Tapi kalau Sudah ada defender, dijelaskan dengan jelas posisi badan tuh harus oleh rendah. pelatih dan pemain. Karena kalau udah rendah, pasti Profesional. otomatis punya tenaga. Nggak gampang goyang lah. Sama yang dibilang Nuke tadi, balance. Jadi harus selalu rendah. Attack basket harus rendah. Kalau berdiri cuma boleh buat kontrol dribble. Posisi kaki harus Dribbling harus rendah Ya, untuk lebarnya nggak boleh terlalu lebar. dari Karena ya sama lagi kembali lagi serangan balance. lawan. Kalau kamu terlalu lebar kamu nggak balance. Harus rendah. bola rendah Sekian buat episode kali ini Boleh di tunggu. BL Tricky Trick. untuk Buat kalian mengontrol yang pengen permainan. Itu review ya. tips lain. Terima kasih. bisa komen di kolom komentar di bawah. Pembelajaran hari Kasih ini. juga untuk Nuke Trisaputra, Shooting Guard Pacific Ya, Sesar apabila Surabaya. ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan, jangan lupa banyak berdoa, jangan lupa membantu orang tua, ya, karena ridho orang tua penting untuk kesuksesan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.